Kalian bisa loh punya usaha sendiri kalau kalian paham dengan hal ini. Yuk disimak. Halo semua, saya Mesya Setiawan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edgar. Halo semua, aku Michael Ben Joseph. Konnichiwa, watashi wa Arianto desu. Salam kenal ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Laresya Wijaya. Badan usaha adalah kesatuan yang bisnis ekonomis, di mana perusahaan yang membentuk usaha untuk mendapatkan keuntungan disebut badan usaha. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. BUMS dibentuk guna mencari keuntungan pribadi atau pihak swasta. Demikian, BUMS juga memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, yakni dengan membayarkan pajak, membuka lapangan kerja, dan masih banyak lainnya. Salah satu jenis dari BUMS adalah satu perusahaan perseorangan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang didirikan oleh seseorang pribadi atau individu. Perusahaan ini dibangun dengan modal harta pribadi sang pendirinya. Usaha ini juga dikelola oleh seseorang saja. Contoh dari perusahaan ini adalah pedagang kaki lima, lontong, dan lain-lainnya yang didirikan secara sendiri. Kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah satu, modal yang diperlukan untuk memulai usaha tentu lebih kecil. Kedua, cenderung lebih fleksibel untuk melakukan perubahan karena skala usaha yang relatif kecil. Yang ketiga, keuntungan yang didapatkan adalah milik pribadi. Yang keempat, mendirikan perusahaan perseorangan lebih mudah karena tidak perlu membuat akta pendirian. Yang kekurangannya, yang pertama adalah keuntungan yang didapatkan kecil karena skala usahanya relatif kecil jika dibandingkan dengan BUMS yang lainnya. Kedua, sulitnya untuk membentuk dan melakukan branding atau promosi yang meluas karena skala usahanya yang relatif kecil dan saingannya banyak. Firma merupakan usaha yang dibentuk oleh dua orang lebih dengan modal bersama dan usaha yang dikelola secara bersama-sama. Firma terdapat dua jenis, yakni firma dagang dan firma non-dagang. Firma dagang bergerak di bidang perdagangan komoditas dan lain, sedangkan firma dagang bergerak di pelayanan dan jasa. Kelebihan dari firma yakni yang pertama, modal yang dapat untuk membangun perusahaan cenderung lebih besar karena merupakan modal gabungan antar pemilik firma. Yang kedua, dapat diadakannya pembagian tugas yang merata sehingga perusahaan akan berjalan dengan lebih efisien dan efisien. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat cenderung lebih bijak karena tidak hanya dipegang oleh satu orang. Sementara kekurangannya, resiko seperti hutang, bangkrut, dan lain-lain menjadi tanggung jawab seluruh untuk firma tanpa memandang siapa menyebabkan bangkrut atau hutang tersebut. Yang kedua, rawan terjadi konflik antara anggota karena memiliki lebih dari satu yang dapat menyebabkan bubaran dari firma tersebut. Contoh dari firma adalah firma hukum, firma akuntansi, atau merger antar dua atau lebih perusahaan perseorangan. CV atau persekutuan komunitas adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang terdapat dua pihak. Yang pertama yaitu sekutu aktif atau komplementer, yaitu sekutu yang mengelola usahanya. Dan kedua yaitu sekutu pasif, yaitu komoditer, yaitu yang memberikan modal. Kelebihannya adalah modal dapat didapatkan dengan mudah, yakni melalui pihak sekutu pasif. Kedua, cenderung lebih efisien dan efektif karena terdapat pembagian tugas yang jelas, yakni sekutu aktif dan pasif. Ketiga, memiliki kepastian hukum karena adanya akte perusahaan yang didaftarkan di notaris. Lalu sipil memiliki kekurangan seperti perkembangan perusahaan yang sangat bergantung pada sekutu aktif. Yang kedua yaitu sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang lebih besar, sedangkan sekutu pasif memiliki wewenang yang terbatas karena hanya berperan sebagai pemberi modal. CV juga dapat berubah dan berkembang menjadi PT. Hal ini dapat dilakukan jika CV memenuhi syarat pendirian PT, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 109 Angka 1 tentang Cipta Kerja atau telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Pengajuan nama PT untuk menghindari adanya kesamaan nama PT. Kedua, pembuatan akte pendirian PT dengan memenuhi berbagai syarat seperti kedudukan PT harus di wilayah NKRI. Kedua, pendiri PT minimal 2 orang. Ketiga, menetapkan jangka waktu PT. Keempat,
Modal dasar minimal 20 juta dan disetor minimal 20%. Kelima, pemegang saham harus WNT. Ketiga, yaitu membuat SKDP, surat keterangan domisili perusahaan sebagai alamat letak perusahaan. Yang selanjutnya, membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yaitu selanjutnya, membuat SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. Selanjutnya, membuat tanda daftar perusahaan. Dan terakhir, merancang anggaran dasar. PT atau perusahaan terbatas adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang pada bentuk nama modalnya yang berupa saham yang dapat dibeli oleh masyarakat. Nah, masyarakat akan mendapatkan timbal balik berupa sebagian laba dari perusahaan. Contohnya adalah PT Wijaya, PT Unilever, dan PT Indofood. PT atau perusahaan terbatas dimiliki kelebihan, yaitu mudah untuk mendapatkan pendanaan melalui saham. Adanya pemisah antara harta pribadi dengan harta perusahaan, jangka waktu seumur hidup atau tidak terbatas. PT juga memiliki kekurangan seperti pengambilan keputusan cukup lama karena harus melalui rapat umum pemegang saham, membutuhkan modal yang besar untuk mendirikan PT, prosedur pendirian dan pembubaran relatif lama. Setelah mengetahui jenis-jenis atau model BUMS, kita juga harus mengetahui berbagai sektor yang dijalankan oleh BUMS tersebut, yaitu antara lain sektor jasa adalah sektor usaha BUMS yang menawarkan produk-produk berupa servis, pelayanan, atau jasa. Misalnya dalam pelayanan transportasi, jasa ekspedisi, dan konsultan. Contoh dari sektor jasa adalah PT Bluebird Tbk, PT Media Nusantara Citra Tbk, PT Indosat Tbk, PT Sinarmas Group Tbk, dan PT Goto Gojek Tokopedia. Sektor produksi adalah sektor usaha BUMS yang melakukan usahanya dengan memproduksi dan memperdagangkan produk berupa barang, komoditas, dan lain-lain. Seperti misalnya adalah produksi bahan mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Contoh dari sektor produksi yang pertama adalah PT Indofood CPB Sukses Makmur TBK. Yang kedua adalah PT HM Sampurna Tbk. Yang ketiga adalah PT Mayora Indah. Yang keempat adalah PT Gudang Garam. Ada pula badan usaha menengah swasta dapat diidentifikasi dengan mengenali ciri-ciri khasnya BUMS sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan BUMS cenderung untuk profit oriented atau lebih menggiring keuntungan dibandingkan servis atau pelayanannya. Yang kedua, perusahaannya bersifat independen atau tanpa campur tangan langsung dari pemerintah, dikarenakan modal BUMS yang sebagian besar atau hampir semuanya dimiliki oleh pihak swasta, sehingga tidak berhak bagi pihak pemerintah untuk dicampur secara langsung. Namun bukan berarti BUMS lepas sepenuhnya dari kendali pemerintah, karena pemerintah masih dapat melakukan pengaturan dan pengawasan melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu, cirinya adalah kepemilikannya. Kepemilikan BUMS dapat dimiliki oleh perseorangan, berkelompok, atau bahkan dapat dimiliki oleh banyak orang berserta, karena adanya sistem saham. Bagi yang tidak tahu saham itu apa, saham merupakan tanda penyertaan modal terhadap perusahaan yang membuat kita dapat memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Kalau kalian tadi sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan mengenai model-model BUMS, sekarang saya akan memberitahu kelebihan dan kekurangan BUMS secara keseluruhannya. Yang pertama, keuntungan cenderung lebih besar karena sifatnya yang profit oriented. Yang kedua, pada model BUMS yang sekalanya UMKM cenderung memiliki keuntungan yang terpusat untuk pribadi saja, karena usaha saja milik sendiri. Yang ketiga, merupakan penyedia lapangan kerja yang lebih banyak jika dibandingkan dengan BUMN dan BUMD. Kenapa? Karena usaha dalam BUMS dapat didirikan oleh siapa saja. Oleh karena itu, pastinya jumlah BUMS akan jauh lebih banyak dari BUMD ataupun BUMN, sehingga BUMS cenderung akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan BUMS dan BUMD. Yang ketiga, lebih fleksibel dan memiliki potensi yang sangat besar untuk diekspor dan dikembangkan. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak terlalu memperhatikan aspek lingkungan karena sifatnya profit oriented. Yang kedua, kelangsungan perusahaan atau usaha kurang terjamin karena tidak adanya jaminan oleh pemerintah. Yang ketiga, memiliki persaingan usaha yang cukup tinggi melihat banyaknya BUMS yang terbentuk dan tersebar di Indonesia. Adapun BUMS dapat berperan dalam perekonomian nasional melalui yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Artinya, BUMS dengan berbagai model baik berupa PT, CV, firma, dan perusahaan perseorangan pastinya akan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan usahanya, sehingga dapat menjadi sebagai penyedia lapangan kerja baru di lingkungan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak, di
di mana BUMS berkontribusi dalam pendapatan nasional melalui pembayaran pajak, seperti pajak bumi dan bangunan, yakni pajak yang harus dibayarkan atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dan pajak pendapatan, di mana pembayaran pajak inilah yang menjadikan BUMS sebagai salah satu penunjang perekonomian nasional, di mana pajak ini bersifat progresif atau terus bertambah besar seiring membesarnya pendapatan. Yang ketiga, menyediakan dan mengembangkan sektor-sektor yang belum dapat dikembangkan BUMN. Jadi kesimpulannya, BUMS atau badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang dimiliki oleh pihak swasta, baik perorangan, kelompok, persekutuan, bahkan membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk membentuk usaha sendiri. Sehingga kita dapat memanfaatkan hal ini untuk membentuk usaha kita dan menjadi wirausaha di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya. Dadah. Kan modalnya dari harta pribadi siapa pendirinya. Konnichiwa, watashi wa Gangguan gak sumpah. Konnichiwa. Nah, yang dirikan secara sendiri. Anjay, malu-malu.